Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gun Yuliono, Prodi Teknik Informatika semester 6 dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk sebagai tugas akhir atau tugas akhir semester untuk mata kuliah animasi komputer, yaitu dosen pengampu Muhammad Sonhaji Akbar. Nah, di tugas akhir UAS ini saya akan membuat yaitu sebuah hasil akhirnya sebuah APK Android ya, berbasis Android, yaitu tentang pembelajaran, yaitu di sini saya menggunakan bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia, dan saya khususkan untuk kelas 7 atau SMP, yaitu semester 1. Oke, di sini saya membuat sebuah APK nantinya, sebuah APK Android menggunakan yaitu aplikasi Adobe Animate. Kebetulan di sini saya menggunakan versi yang 2018. Di sini saya tidak akan membuat atau memberikan tutorial dari awal pembuatan hingga akhir atau proses ekspor ke APK Android karena mengingat waktu yang cukup panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat-singkat dari tahap-tahapan pembuatan atau proses pembuatan hingga menjadi atau kita hingga mengekspor ke Adobe Animate. Nah, bagaimana tutorialnya? Langsung saja ke video berikut ini. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan secara singkat untuk proses pembuatannya. Nah, di sini yang pertama yaitu perlu kita buka dulu untuk Adobe Animate atau tugas dari teman-teman atau file ya, file.fla. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui, saya di sini menggunakan ada 4 skin, yaitu ada intro, ada materi, ada video, dan ada quiz ya. Nah, tapi di tugas akhir ini saya nanti akan tambahkan yaitu satu di sini, yaitu tentang atau about ya. Kita pakai huruf besar, tentang. Nah, tapi di sini masih kosong ya, masih kosong. Nanti kita akan tambahkan, kita desain UI-nya ya, user interface-nya di akhir nanti sebelum pengeksporan ke Android APK. Oke, sekarang kita fokus ke intro terlebih dahulu ya. Nah, untuk intro di sini saya tidak akan jelaskan terlalu detail. Namun di sini secara garis besar di sini kita menggunakan sebuah animasi di mana dia yang awalnya tidak ada menghilang lalu muncul, dan di sini dia akan di detik kedua dia akan berbentuk seperti seakan-akan itu seperti 3D. Nah, lalu terus seperti itu. Nah, secara detailnya kita lihat di kita klik Ctrl Alt plus Enter. Nah, seperti ini ya. Nah, dia langsung mutar lalu muncul seperti 3D seperti itu. Lalu dia akan berpindah ke skin berikutnya. Oke, untuk intro sudah. Sekarang kita akan lanjut ke skin kedua, yaitu materi. Nah, untuk di materi ini bisa kita lihat, agak saya perbesar ya. Nah, di sini di timeline ya, timeline kita untuk kerjanya di timeline sini. Nah, di sini cukup rumit ya untuk di timelinenya. Di sini cukup rumit karena banyak baris-baris kode ya. Di sini ada kode, dan ada kode. Nah, namun cara singkatnya untuk yang materi ini yaitu digunakan untuk menampilkan halaman materi dari pembelajaran bahasa Indonesia untuk semester kelas 7 semester 1 atau untuk SMP ya.
Nah, secara detailnya di sini dia akan sama seperti tadi, menghilang lalu muncul ya. Nah, maka di halaman awal nanti di sini ada menu, tapi di sini belum aktif untuk drop-downnya ya. Ketika nanti kita klik maka langsung akan pindah ke 60 ya, ke detik 2 seperti itu. Namun di sini halaman awal pasti akan menampilkan untuk KD-nya, kompetensi dasar, dan materi intinya yaitu belajar mendeskripsikan. Nah, setelah diklik maka akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini maka akan jika diklik materi maka akan masuk ke halaman 75. Nah, seperti ini ya. Diklik materi maka akan muncul ke halaman 75. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini untuk skripnya. Nah, di sini PTN materi ini merupakan tadi tombol materi. Nah, jika diklik to end stop and frame ke frame berikutnya, yaitu di sini akan stop di 75 ya, di timeline yang ke 75. Nah, bisa kita lihat di sini timeline 75 ya di sini. Ya, ini maka akan masuk di materi yang ini ya. Nah, sama juga dengan tombol ini next and back ya. Next and back juga pasti ada untuk scriptnya. Nah, di sini ada next frame. Jadi dia akan lanjut terus ke berikutnya, yaitu next frame dari 75 ke 76 dan ke 77 dan seterusnya. Ketika ditekan tombol back maka juga akan kembali. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus untuk video juga ini sama. Di sini untuk video, ketika sudah muncul untuk video, kita lihat untuk skripnya. Nah, di sini ada video. Nah, video di sini ketika diklik tombol video tersebut maka akan menuju ke skin. Yaitu di sini skinnya namanya video ya. Di berikutnya nanti kita akan membahas tentang skin video. Nah, setelah itu setelah selesai sama juga dengan quiz. Ketika diklik maka akan menuju ke skin quiz. Tadi dari materi, jika diklik icon video maka muncul ke skin video, dan diklik icon materi atau quiz langsung menuju ke quiz seperti itu. Dan tentang juga seperti itu akan menuju ke tentang, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk tombol close ya, tombol close atau keluar ini di sini masih belum ada untuk scriptnya, maka nanti di akhir akan saya tambahkan ya untuk script dari tombol keluar ini. Oke, secara tidak langsung seperti itu. Sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk prosesnya seperti apa. Ctrl Alt Enter. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah muncul seperti ini, tadi dari halaman intro lalu menuju ke halaman materi atau ke skin materi. Nah, di sini ketika diklik maka akan muncul, ketika diklik lagi maka akan hilang untuk menunya. Menu dimunculkan, lalu kita klik materi maka akan berpindah ke materi. Nah, di sini ada next. Nah, ada next. Nah, jika sudah habis dia akan berhenti. Lalu kita kembalikan, dia akan kembali. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Video juga akan kembali pindah ke video. Dan kuis juga seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan di skin materi ya, skin materi seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke skin video penjelasannya. Oke, untuk skin video. Nah, di sini untuk skin video ya, bisa dilihat di sini skin video. Nah, untuk timelinenya sendiri di sini terlihat cukup simpel daripada yang tadi sebelumnya, timeline untuk skin materi ya. Di sini cukup simpel. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengekspor
atau cara mengimpor memasukkan video ke dalam Adobe Animate ini. Oke, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu untuk video yang sudah kita masukkan, kita hapus. Nah, di sini tutorial atau cara yang pertama, otomatis kita harus klik terlebih dahulu untuk bagian video ini. Klik seperti ini. Jika sudah berwarna kuning seperti ini, lalu kita klik file, lalu pilih import, lalu klik import video. Oke. Nah, setelah itu kita pilih browser ini. Nah, di sini load eksternal. Ataupun nanti ada ready untuk yang streaming seperti YouTube bisa dimasukkan di sini. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial yaitu yang tersedia sudah di komputer. Oke. Filenya sudah tersedia di komputer, lalu kita klik browser. Nah, kita cari video yang sudah kita siapkan. Di sini saya taruh di bahan, lalu di sini sudah ada untuk materi bahasa Indonesia. Kita klik. Nah, setelah itu sudah selesai. Ketika sudah selesai, lalu kita klik next. Nah, di sini kita bisa pilih untuk skinnya. Skinnya seperti apa itu kita bisa tentukan sendiri. Nah, di sini ada seperti ini, terus ada yang full screen dan macam-macam. Oke, di sini saya coba untuk yang ini. Ya, sudah ya. Yang ini. Setelah itu kita klik next. Ya, setelah itu kita klik finish. Maka video akan langsung terimpor atau masuk ke dalam skin video ini. Oke, kita perkecil terlebih dahulu. Nah, bisa kita perkecil ya. Seperti ini. Kita kira-kira jika sudah pas. Oke, sudah pas seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya caranya. Dan untuk tombol-tombolnya sama, penjelasannya seperti awal tadi. Dan untuk kita cek ini berjalan atau tidak, yaitu dengan Ctrl Alt Enter. Halo adik-adik. Oke, di sini sudah terplay ya. Materi sudah terbaca, yaitu sudah bisa berjalan di skin video. Jadi impornya berhasil. Oke, itu kurang lebih untuk penjelasan dari skin video. Kita lanjut ke skin berikutnya yaitu quiz. Nah, di sini quiz. Ya, untuk skin quiz. Nah, di sini tampilan dari skin quiz ya. Kita kembalikan dulu untuk di awal. Nah, tampilan skin quiznya pertama seperti ini. Nah, muncul lalu, nah seperti ini. Nah, di sini untuk tombolnya sama, penjelasannya seperti awal tadi. Terus untuk ini ada yang baru, ada text file ya. Di sini nanti kita bisa mengisi kalau nama, kelas. Terus di sini ada tombol mulai dan sudah seperti itu saja. Lalu di timeline ke-11 di sini ada jawaban dan soal. Nah, di sini identik dengan quiz ya. Pasti ada soal dan ada jawaban. Nah, di sini lagi ada skor. Ketika nanti jawabannya benar 1, maka satu soal dinilai dengan skor 10. Ketika salah 0. Jadi benar 2 berarti 20 skornya. Di sini ada tombol mulai lagi ya di sini. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan ataupun mengubah untuk soal ya, untuk soal. Nah, tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu bagaimana prosesnya ya. Ctrl Alt Enter. Nah, di sini enter otomatis yang pertama kita masukkan nama dulu. Gun. Terus kelasnya kelas 7 atau SMP kelas 1 ya. Klik mulai. Nah, lalu di sini ada soalnya ya. Di sini soal dan di sini ada jawaban. Nah, di sini skor ya. Planet kelima dari matahari adalah apa? Misalkan kita jawab Saturnus, jawabannya salah. Jadi di sini 0 tetap
0 ya. Terus apa ibu kota Indonesia? Jakarta. Jika benar, di sini akan tambah 10 ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambah atau mengganti kuis atau soal ya, atau soal dan jawaban di skin kuis ini. Oke, kita close terlebih dahulu, lalu kita kembali ke timeline. Nah, ke timeline sudah, lalu kita klik di sini ya, di 11 action, lalu kita klik ini action. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada banyak script, namun di sini kita fokus ke sini ya, yang warna hijau ini. Nah, ini merupakan soal beserta jawabannya. Nah, beserta jawabannya ya. Nah, di sini ada beberapa jumlah soal, ada 14 soal ya, 14 soal. Di sini yaitu bagaimana ini yang awal di tanda petik awal ini adalah soal. Lalu jawaban yang benar di mana? Jawaban benar yaitu yang di awal atau yang petik kedua. Ini adalah merupakan jawaban yang benar diletakkan di sini. Nah, yang lainnya itu sudah random ya, random atau jawaban yang salah. Nah, berikutnya seperti itu, sama juga dan sama semuanya seperti itu. Nah, jika ingin menambahkan soal, tinggal kita tambahkan di bawahnya sini dengan cara yaitu kita mengcopy ini ya, Ctrl C, kita enter. Nah, Ctrl V. Nah, di sini kita tinggal ganti apa, misalkan siapa nama kamu, siapa nama kamu ya. Misalkan jawaban yang benarnya, jawabannya benar di sini Gun. Oke. Jawabannya salah sembarang, terserah ya. Di sini kita tetapkan. Nah, jika sudah, kita Ctrl S atau Ctrl Save. Lalu kita kembali ke skin quiz. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menambahkan soal di dalam quiz. Oke, itu tadi untuk penjelasan di skin quiz. Lalu kita lanjut ke tentang. Nah, di sini kita akan membuat yaitu atau mendesain tentang dari awal ya, halaman tentang atau about dari awal. Oke. Ya, sekarang kita di scan tentang ya, di scan tentang atau about ya. Nah, umumnya kan di tentang atau about itu berisi informasi tentang pengembang atau informasi tentang development ya, developer yang mengembangkan aplikasi ini. Nah, nanti di sini ada profil dari mahasiswa atau saya sendiri Gun Yuliono dan dosen pengampu ya. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Sonhaji Akbar. Nah, di sini kita akan membuat untuk user interface-nya ya. Tapi di sini saya akan langsung mengambil dari contoh ya. Ada sudah contoh. Ambil dari contoh, lalu kita paste. Nah, kita delete. Nah, ketika seperti ini, maka untuk user face tentang atau about ini sudah hampir jadi. Nah, di sini tinggal kita yaitu melengkapi untuk informasi profil dari mahasiswa dan dosen ya. Kurang lebih sama di sini ya. Kurang lebih sama untuk tombol-tombolnya di sini. Nah, oke, setelah seperti ini kita mengimpor atau memasukkan atau membuat profil dari mahasiswa dan dosen. Nah, di sini jika teman-teman ingin memasukkan foto ataupun teks, bisa menggunakan ini jika teks ya. Nah, ini, tapi saya tidak akan menggunakan teks ya di undo. Nah,
di sini saya akan langsung mengimpor file atau yang sudah saya edit di CorelDRAW ya. Di CorelDRAW sudah saya edit. Nah, di sini bagaimana caranya? Ya sama kurang lebih seperti mengimpor dari video tadi ya. Di sini kita impor, lalu kita pilih import to stake. Ya, import to stake. Oh, tapi jangan lupa kita arahkan dulu untuk ini diisi ya. Diisi ini. Diisi, kita klik. Nah, ketika sudah kuning seperti ini, kita klik info isi atau file import to stake. Nah, di sini sudah ada entitled 1 atau 1. Kita klik. Nah, maka sudah masuk ke skin tentang. Kita tinggal perkecil dengan menekan tombol free transform tool. Lalu kita klik shift dan kita perkecil. Kita sesuaikan dengan halaman tentang atau about ini ya. Nah, jika dirasa sudah cukup seperti ini, maka halaman tentang sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang tugas kita yaitu menghubungkan antara halaman tentang ini dengan halaman-halaman yang lainnya seperti materi, terus video, dan kuis. Dan kita juga akan melengkapi yaitu di akhir tadi untuk tombol exitnya di sini belum berfungsi ya. Dari skin materi, video, dan kuis itu tombol exitnya belum berfungsi. Di sini nanti saya akan tambahkan script, yaitu cara script yaitu untuk agar dapat mengeluarkan ketika ingin keluar dari aplikasi ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita preview terlebih dahulu ya untuk tampilan dari skin tentang ini, yaitu dengan cara Ctrl Alt Enter. Oke, sudah tampil. Ini untuk tampilan dari skin tentang ya, about. Nah, tapi di sini masih belum bisa layout. Nah, ini masih belum bisa. Jika diklik belum pindah ke skin berikutnya. Nah, untuk ini selanjutnya yaitu untuk selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara ini ke materi dan oke, kita mulai dari materi terlebih dahulu ya, dari skin materi. Nah, di sini kita ke timeline 60. Nah, di sini ada tentang ya. Nah, di sini tentang kita berikan terlebih dahulu karena dia sini sudah button ya. Kita berikan terlebih dahulu namanya yaitu tentang. Kita huruf besar, tidak apa, tentang ya. Jika sudah seperti ini tentang, nah, lalu kita klik kita berikan script untuk menuju skin ke skin tentang. Nah, di sini sudah, lalu kita klik ini, lalu kita klik ini action. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam scriptnya. Nah, namun kita akan membuat di sini script yaitu dengan cara klik tentang, ya, klik tentang. Setelah itu kita klik ini kode snippet. Nah, lalu pilih action, lalu timeline navigation dan klik to go to scan and play. Nah, maka akan ditambahkan secara otomatis ya untuk scriptnya. Nah, di sini tentang tombol tentang tadi dia klik langsung go to scan. Ya, scan mana yang dituju di sini kita isikan scan tentang. Kita jangan lupa menggunakan huruf besar semua ya tadi tentang. Nah, maka dia akan langsung masuk ke skin tentang ini. Ya, seperti itu. Oke. Kita coba terlebih dahulu untuk prosesnya berhasil atau tidak, yaitu dengan klik Alt Enter. Oke, ini intronya ya. Nah, setelah itu kita akan masuk di halaman materi. Kita klik menu dan di sini ada tentang. Kita klik tentang. Nah, langsung meload atau langsung menghubungkan ke halaman tentang. Nah, jadi berhasil ya untuk
load halaman tentang. Oke, untuk semua tentang nanti di sini semua diberikan ya, seperti itu diberikan. Lalu setelah diberikan ini, terus untuk di skin video juga ada tentang ini, kita diberikan sama seperti tadi ya, tentang ini. Terus di skin quiz juga ada skripnya dan tutorialnya sama seperti awal tadi juga. Dan di skin tentang di sini saya akan meloadkan halaman tentang ini ke materi, video, dan quiz. Nah, caranya seperti apa? Kurang lebih sama. Kita klik dulu terlebih dahulu menu, bagian menu atau bagian materi ini. Nah, bagian materi di sini kita BTN atau button materi 4 sudah ada. Lalu kita klik ini ikonnya, lalu kita cari kode snippet, lalu klik go to and scan and play. Nah, maka di sini akan langsung muncul otomatis. Nah, di sini sama seperti tadi, ketika button materi 4 ini diklik, maka akan menuju kemana? Nah, di sini scan yang saya tuju yaitu scan materi. Jadi materi, hurufnya jangan lupa besar semua, materi. Nah, setelah selesai kita save, Alt enter. Oke, di sini ada error, kita lihat. Nah, ya ada function yang error ya. Di sini functionnya sama. Ya, oke, kita ubah saja ini yang sama, yaitu misalkan 40. Di sini 40. Jadi ini sudah ada yang sama ya, 40. Oke. Setelah itu kita close. Kita ulang lagi, oke. Ctrl Alt enter. Oke, errornya sudah hilang. Jadi tadi permasalahannya ya, yaitu functionnya yang sudah ada, terus kita kembali karena tadi saya mengcopy file ini ya dari file contoh. Nah, yang lainnya kurang lebih sama seperti itu. Nanti bisa diisi sendiri ya, bisa diisi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengisi untuk halaman tombol ini. Karena tombol ini masih belum berfungsi ya, kita akan klik tombol. Oke. Di sini saya akan menambahkan script untuk tombol ini, yaitu btn exit ya. Nah, di sini saya akan menambahkannya yaitu di skin materi ya, skin materi di timeline 60. Timeline 60. Nah, di sini bisa kita lihat untuk scriptnya belum ada. Untuk btn exit ya, untuk btn exit masih belum ada ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan. Nah, jika kita lihat dari awal seperti kita lihat preview. Nah, di sini tombol exitnya tidak berfungsi ya. Tombol exit tidak berfungsi. Nah, sekarang kita masukkan scriptnya. Nah, yaitu saya dapat dari contoh ya, dari contoh sini kita lihat action scriptnya di sini. Nah, untuk btn exit di sini sudah ada, yaitu kita tinggal kopas Ctrl C, lalu kita paste ke ini 60, lalu kita klik ini dan kita paste di bawahnya Ctrl V. Nah, di sini ada btn exit, keluar, klik keluar, dan di sini exit ya, keluar, dan sudah kita Ctrl save. Lalu kita coba lagi dengan cara Ctrl Alt enter. Nah, sini maka sudah masuk di scan materi. Lalu kita klik exit, apakah keluar? Nah, langsung keluar dari aplikasi. Nah, kurang lebih seperti tadi ya. Untuk semuanya dari scan materi, video ini ditambahkan semua. Nanti akan saya tambahkan manual ya. Oke, tadi sudah selesai saya tambahkan semuanya untuk script-script
tentang ke skin yang lainnya atau script yang tombol exit, yang semuanya sudah saya tambahkan semua. Nah, di sini saya akan preview ya, preview yaitu dari awal. Oke, kita klik saja Ctrl Enter. Nah, oke. Di sini sudah ya halaman awal. Di sini ketika sudah diedit semua, nah maka akan masuk di halaman materi. Oke. Di sini kita coba ke load ke halaman materi, ya sudah ada. Di sini sudah ada, sudah bisa semuanya. Terus kita ke video. Nah, ke video sudah bisa. Halo ini adik-adik, pada video Oke, kita ke quiz coba. Oke, bisa kita isikan nama kelas 7, kita mulai. Kita continue saja. Nah, di sini bisa juga. Sudah bisa ya. Nah, kita sudah bisa seperti ini. Coba kita klik tentang, halaman tentang, ya sudah bisa juga. Di sini halaman tentang sudah load ya, ke load. Nah, sekarang coba kita ingin keluar dari aplikasinya, apakah bisa? Kita klik exit dan keluar. Oke, jadi sudah jadi. Oke, sekarang kita di video selanjutnya kita akan membahas cara mengekspor menjadikan sebuah aplikasi Android. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengekspor ya menjadi APK Android. Oke, di sini kita menuju ke publish setting. Di sini targetnya kita pilih di sini yang for Android ya, Air 26 for Android. Lalu kita klik ini untuk tombol kunci. Nah, sudah. Ketika sudah seperti ini kita biarkan default seperti ini. Lalu kita pilih yang ini landscape, terus full screen ya. Terus untuk CPU-nya kita pilih auto saja. Terus untuk prosesornya ARM. Lalu ke deployment ya, deployment. Nah, di sini kita akan membuat deployment-nya. Nah, di sini kita pilih create ya. Create, terus publisher name misal Gun ya. Gun, terus organizationnya TI, lalu organization name-nya Science Tech misalkan ya. Terus untuk country-nya kita pilih Indonesia, Indonesia. Nah, passwordnya ini terserah ya, saya di sini masukkan 1 2 3 dan confirmnya 1 2 3. Nah, setelah itu di sini untuk save-nya di mana, kita klik browser. Lalu kita pilih misalkan di sini, lalu di certificate US ya, kita klik save. Nah, jika sudah save kita klik OK. Oke, maka akan muncul yaitu berhasil. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik icon. Nah, di sini kita icon yang kita pakai. Di sini saya sudah menyiapkan yang icon 72x72. Nah, kita load di sini. Lalu kita pilih di halaman. Saya di sini sudah menyiapkan. Nah, ini icon APK. Kita klik OK. Nah, maka muncul seperti ini. Jika sudah selesai, dibiarkan. Lalu untuk permissionnya kita kosongkan, language kita kosongkan juga. Lalu kita kembali ke deployment. Lalu kita di sini mempublish, yaitu dengan cara mempublish. Di sini kita memasukkan passwordnya terlebih dahulu 1 2 3. Lalu kita klik di sini publish. Maka kita tunggu untuk proses mempublish ke APK Android. Oke, di sini sudah selesai Adobe Animate. The APK was packaged successfully ya. Ketika ada sukses, jadi sudah sukses. Kita klik OK. Lalu kita close. Ya. Nah, sudah. Sekarang kita coba lihat di halaman filenya seperti apa contohnya. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada APK-nya. Terus di sini sudah ada juga untuk SWF-nya. Nah, di sini filenya. Nah, ini sertifikatnya sudah ada. Nah, APK. Nah, sekarang saya akan pindah atau kita demokan ke HP saya, ya HP Android. Nah, di sini nanti saya akan kopikan ke Android. Oke. Lanjut next ke video berikutnya.
Oke, ini sekarang saya sudah screen layar handphone saya ya, Android. Nah, di sini filenya sudah saya pindah dari laptop ke HP. Nah, ini filenya Gun Mulyono 18 bla 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 UAS TIB APK. Oke, sekarang kita proses install terlebih dahulu. Kita klik. Di sini kita install. Kita tetap install. Oke, aplikasi terpasang, kita coba klik selesai. Lalu kita kembali ke menu awal ya. Ke menu awal, lalu kita buka aplikasinya. Ini aplikasinya Gun Mulyono ya. Kita klik. Apakah bisa berjalan? Nah, berjalan ya. Sudah membuka aplikasinya. Nah, di sini apakah bisa berfungsi untuk semuanya? Kita cek satu-satu. Kita klik menu, lalu kita coba materi, bisa untuk tombol next, untuk tombol backsnya juga bisa. Lalu untuk video, nah di sini untuk video yang tidak muncul, entah permasalahannya apa, di sini masih tanda tanya, juga masih perlu belajar. Di sini belum temukan solusinya. Oke, kita, tapi tidak apa-apa, kita next, lanjut. Kita coba ke quiz ya. Kita ketikkan di sini Gun misalkan, terus kelasnya kelas 7. Oke, kita klik mulai. Nah, di sini sudah bisa ya. Sudah bisa, jika benar, ini salah. Sekarang coba kita ke halaman tentang. Oke, kita klik tentang. Di sini sudah bisa. Mahasiswa Gun Mulyono, dosen pengampu Muhammad Surajih Akbar, sudah selesai. Lalu kita kembali ke menu awal. Dan ketika kita sudah ingin keluar, tinggal kita klik exit apakah berfungsi, dan oke, berfungsi. Oke, itu tadi ya untuk tutorial dari Android. Oke, itu tadi ya untuk proses pembuatan dari awal hingga proses akhir, yaitu ekspor ke APK Android. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.